Setiap kali hutan kita terbakar, setiap kali lahan dibuka tanpa izin, setiap kali proyek bernilai triliunan diselewengkan. Ada satu pola yang selalu sama, uangnya tidak hilang. Ia berpindah, mengalir ke luar negeri, menyelinap lewat rekening perusahaan bayangan, dan berakhir di tempat yang dianggap paling aman, Singapura dan Malaysia. Tapi hari ini, kita tidak lagi diam. Hari ini, kita bicara tentang uang kotor, tentang sumber daya yang dijarah, dan tentang bagaimana dua negara tetangga, yang selama ini disebut mitra, perlahan kehilangan kredibilitas di mata Indonesia. Indonesia adalah surga sumber daya alam, tetapi juga surga bagi para pencuri berkedok pejabat dan pengusaha. Menurut laporan investigasi internasional, jutaan hektar lahan sawit di negeri ini dibuka tanpa izin. Banyak diantaranya berdiri di atas hutan yang dulunya menjadi paru-paru dunia. Nilai keekonomian yang dihasilkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Tapi pertanyaannya, kemana uangnya pergi? Sebagian besar tidak kembali ke rakyat. Tidak membangun desa. Tidak memperbaiki jalan atau pendidikan. Karena uang itu sudah lebih dulu dipindahkan, disamarkan, dan disimpan di luar negeri. Selama 2 dekade terakhir, puluhan kasus besar korupsi Indonesia terhubung ke rekening dan aset di Singapura serta Malaysia. Dari kasus BLBI, IKTP, hingga skandal sumber daya alam, pola pelarian asetnya selalu sama. Lari ke negara tetangga. Selama bertahun-tahun, Singapura dianggap tempat paling bersih di Asia Tenggara. Tapi di balik citra itu, ia menjadi rumah bagi banyak harta kotor dari luar negeri. Tahun 2024, setelah penantian hampir 2 dekade, Indonesia akhirnya menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Dokumen itu seharusnya menjadi tonggak janji bahwa tidak ada lagi pelarian koruptor yang bisa bersembunyi di balik gedung pencakar langit. Namun kenyataannya, proses hukum berjalan lambat. Buronan besar seperti Paulus Thanos, tersangka korupsi proyek IKTP senilai 2,3 triliun rupiah, baru mulai disidangkan pada Juni 2025, 8 tahun setelah ia kabur. Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal keseriusan. Ketika Singapura menunda, artinya keadilan tertahan. Dan setiap hari penundaan, berarti satu pesan jelas bagi rakyat Indonesia. Uangmu aman di sini, asal kau cukup kaya dan punya koneksi. Singapura tidak bisa terus berpura-pura netral. Karena bagi Indonesia, netralitas atas uang kotor bukanlah sikap diplomatik, itu adalah kompromi terhadap kejahatan. Malaysia, negara serumpun, tetangga dekat, dan mitra dalam industri sawit dunia. Tapi di balik slogan kerjasama itu, ada luka lama yang tak pernah sembuh, lahan ilegal, ekspansi tanpa izin, dan pengelolaan hutan yang kerap tumpang tindih. Banyak perusahaan asal Malaysia memiliki investasi di wilayah perbatasan Kalimantan. Beberapa di antaranya tercatat dalam laporan lingkungan internasional karena melakukan ekspansi di area yang belum memiliki izin lengkap. Akibatnya, masyarakat lokal kehilangan tanah, hutan rusak, dan udara dipenuhi asap. Bahkan saat Indonesia memperketat izin dan menyita ratusan ribu hektar lahan ilegal, masih banyak entitas asing yang beroperasi lewat celah hukum, dengan dukungan modal dari luar. Malaysia boleh berbicara tentang kerjasama sawit, tapi selama pembukaan lahan tanpa izin terus terjadi, dan dana hasil eksploitasi itu mengalir ke perusahaan di luar negeri, kata kerjasama hanyalah formalitas kosong. Namun kini peta sedang berubah. Indonesia tidak lagi pasif. Pemerintah mulai menyita lahan sawit ilegal dan menyerahkannya ke perusahaan negara untuk dikelola secara transparan. Traktat ekstradisi dengan Singapura mulai dijalankan, dan kerja sama hukum lintas negara diperkuat. Tahun 2025, Indonesia berhasil menekan pengembalian aset hasil kejahatan lintas batas bernilai triliunan rupiah. Dan di balik layar, tim audit nasional mulai menelusuri kepemilikan asing dalam sektor sumber daya yang selama ini ditutup-tutupi. Langkah-langkah ini adalah sinyal bahwa Indonesia
tidak lagi ingin menjadi korban sistem finansial regional yang melindungi koruptor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia tidak takut menantang tetangga yang dulu dianggap lebih kuat. Hari ini, Indonesia sudah terlalu sering dikhianati. Uang rakyat kita tersimpan di bank luar negeri. Lahan kita dibuka tanpa izin, hasilnya dijual oleh korporasi asing. Dan ketika Indonesia menuntut keadilan, dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia, terlalu sering memilih diam, menunda, atau bersembunyi di balik alasan diplomasi. Oleh karena itu, mari katakan dengan jelas, Singapura dan Malaysia sudah kehilangan kredibilitas di mata Indonesia. Karena kredibilitas tidak diukur dari janji, tapi dari tindakan. Dan sejauh ini, tindakan mereka belum sepadan dengan kerugian yang ditanggung rakyat Indonesia. Indonesia tidak butuh musuh baru. Tapi Indonesia juga tidak akan terus ditipu oleh tetangga sendiri. Ini saatnya Indonesia menuntut kedaulatan, bukan hanya atas tanah, tapi atas keadilan dan kehormatan. Kita bangsa yang besar, dengan kekayaan yang luar biasa. Dan mulai hari ini, kita tidak akan biarkan uang kotor menentukan nasib negeri ini lagi. Korupsi tidak mengenal batas negara. Tapi keberanian menegakkan keadilan juga tidak boleh mengenal takut.